Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah. Dalam pertemuan hari ini, materi yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan berakhirnya politik apartheid di Afrika bagian selatan. Nah, kenapa berakhirnya politik apartheid ini dibahas setelah runtuhnya Vietnam bagian selatan? Karena politik apartheid ini selesai ketika masa Perang Dingin, tepatnya pada tahun 1994. Nah, sekarang kenapa sih bisa muncul apartheid di wilayah Afrika Selatan? Nah, karena ini tidak terlepas dari yang namanya imperialisme dan kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara barat terhadap negara-negara yang dianggap sebagai negara berkembang. Kita ketahui bahwa sebelumnya wilayah Afrika itu dikenal sebagai benua yang gelap. Kenapa dikatakan benua yang gelap? Karena memang ada sebuah anggapan bahwasanya wilayah Afrika itu dikenal sebagai wilayah yang gersang, wilayah yang tandus dan lain sebagainya. Tapi kemudian setelah orang-orang Belanda itu berhasil tiba di wilayah Afrika bagian selatan, ternyata dia menemukan bahwa Afrika Selatan itu jauh dari bayangan orang-orang Eropa. Seperti misalnya yang dibayangkan itu adalah wilayah yang gersang dan lain sebagainya. Karena kemudian wilayah Afrika Selatan itu dikatakan sebagai wilayah yang subur dan juga kaya akan sumber daya alam. Tidak hanya itu, bahkan wilayah Afrika Selatan juga kaya akan emas. Makanya tidak heran ketika setelah orang-orang Boer itu datang ke wilayah Afrika bagian selatan, kemudian banyak negara-negara barat untuk kemudian memperebutkan wilayah Afrika bagian selatan. Nah, sekarang sebelum kita membahas lebih lanjut apa sih yang dinamakan dengan apartheid, bagaimana pelaksanaan politik apartheid, kita terlebih dahulu akan melihat apa sih yang dimaksud dengan apartheid? Nah, apartheid itu adalah politik pemisahan. Pemisahan apa? Yaitu pemisahan antara kulit hitam dengan kulit putih, atau yang kemudian sekarang mungkin kita mengenalnya adalah rasisme atau diskriminasi ras, di mana orang-orang kulit hitam itu memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang kulit putih yang padahal ketika itu mereka itu hanyalah pendatang gitu. Jadi orang-orang kulit putih atau orang-orang Belanda atau yang kemudian nanti orang-orang Inggris juga datang ke wilayah Afrika bagian selatan, itu mereka itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan bangsa asli Afrika Selatan yang ketika itu didominasi oleh orang-orang kulit hitam. Nah, disinilah politik apartheid itu mulai muncul karena memang adanya pembatasan-pembatasan tersebut atau pemberlakuan politik yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Sehingga bisa disimpulkan bahwa apartheid yaitu sistem pemisahan ras yang diberlakukan di Republik Afrika Selatan yang diberlakukan sejak tahun 1948 sampai 1993, yaitu tepatnya ketika masa Perang Dingin. Sehingga di sini berkaitan dengan apartheid ini bisa dikatakan sebagai pemisahan yang sifatnya itu legal. Jadi apartheid atau diskriminasi ras yang ada di wilayah Afrika bagian selatan itu bahkan dilegalkan. Dilegalkan oleh siapa? Dilegalkan oleh orang-orang kulit putih yang ketika itu memang berkuasa di wilayah Afrika bagian selatan. Nah, sekarang bagaimana jalannya dari politik apartheid ini? Ini ternyata dalam politik apartheid ini orang kulit putih mendapatkan hak istimewa. Tadi kan memang sudah dijelaskan di awal bahwasanya orang-orang kulit putih itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang kulit hitam. Seperti misalnya hak istimewa yang diperoleh oleh orang kulit putih seperti dalam perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan kekuasaan politik. Jadi memang dalam segi perumahan, di mana perumahan orang kulit putih harus jauh dari pemukiman orang-orang kulit hitam. Kemudian pekerjaannya juga harus terpisah. Begitupun dari segi pendidikan, yang tentunya pendidikan orang-orang kulit putih itu pasti lebih bermutu dibandingkan dengan pendidikan orang-orang kulit hitam. Dan juga dalam segi kekuasaan politik, di mana orang-orang kulit putih itu memiliki kedudukan politik yang sangat kuat di wilayah Afrika Selatan dibandingkan dengan orang-orang kulit hitam yang mungkin ketika itu tidak menjadi bagian dalam sistem politik di wilayah Afrika bagian selatan, karena memang orang-orang kulit hitam itu kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan orang kulit putih. Nah, sekarang gimana sih bisa muncul adanya apartheid di wilayah Afrika bagian selatan? Nah, ini sudah tadi dijelaskan bahwa tidak terlepas dari kedatangan orang-orang barat ke wilayah Afrika, karena memang
di masa setelah Renaissance atau kebangkitan kembali dunia-dunia barat atau orang-orang barat atau negara-negara barat, ternyata wilayah Asia dan Afrika itu dibagi-bagi seperti kue tar. Jadi kue tar itu dibelah-belah, dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Misalnya wilayah Afrika bagian selatan dikuasai oleh siapa, wilayah Afrika bagian utara oleh siapa, Indonesia dikuasai oleh negara apa, Malaysia oleh siapa, seperti itu. Jadi negara-negara berkembang itu menjadi sasaran dari kolonialisme dan imperialisme negara-negara barat atau negara-negara Eropa, dan salah satunya adalah Afrika bagian selatan. Dan orang yang datang ke wilayah Afrika Selatan pertama kali itu adalah keluarga Boer. Makanya orang-orang Belanda yang ada di Afrika Selatan dikatakan sebagai kaum Boer. Nah, ini ternyata orang-orang Belanda atau kaum Boer yang ada di wilayah Afrika Selatan itu mendirikan Tanjung Harapan. Kenapa dikatakan Tanjung Harapan? Karena orang barat itu taunya bahwa wilayah di Afrika itu adalah wilayah yang sangat gersang. Tapi kemudian ketika orang Belanda itu tiba di wilayah Afrika Selatan, ternyata ada harapan-harapan baik untuk orang Belanda itu bisa menguasai Afrika. Karena apa? Karena ternyata Afrika Selatan itu wilayahnya sangat subur, kemudian kaya akan emas dan lain sebagainya. Makanya dijadikan atau dibentuk Tanjung Harapan atau sebuah tanjung pengharapan atau harapan-harapan baik dari orang-orang barat. Nah, kemudian adanya perebutan wilayah Tanjung Harapan oleh Inggris dan Belanda, dan ternyata setelah mengetahui bahwa wilayah Afrika Selatan adalah wilayah yang subur, maka tidak heran kalau wilayah Afrika Selatan menjadi wilayah rebutan dari negara-negara barat. Dan salah satunya negara yang memperebutkan wilayah Afrika Selatan itu adalah Inggris, yang kemudian memperebutkan wilayah dengan Belanda, yang kemudian dikatakan sebagai Perang Anglo-Boer, yaitu antara Inggris dengan Belanda. Nah, sekarang kita bahas sedikit berkaitan dengan Perang Boer yang menjadi cikal bakal kuatnya apartheid di Afrika bagian selatan. Ternyata perang Boer antara Inggris dengan Belanda itu terjadi sebanyak 2 kali, yaitu perang Anglo-Boer pertama dan Anglo-Boer kedua. Tapi di dalam perang Boer tersebut secara keseluruhan itu dimenangkan oleh orang-orang Inggris, sehingga kaum Boer itu mengalami kekalahan. Tapi kekalahan di dalam perang antara Inggris dengan Belanda itu tidak menjadi sebuah hal yang mengakibatkan munculnya permusuhan. Tapi setelah kekalahan Belanda ini malah muncul perjanjian damai, di mana perjanjian damai ini berakhirnya kekuasaan kaum Boer terlebih dahulu harus membentuk Komisi Urusan Pribumi Bangsa Afrika Selatan. Komisi Urusan Pribumi seperti apa? Nah, nanti akan kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah Komisi Urusan Pribumi yang dibicarakan oleh orang-orang Inggris dan juga Belanda. Jadi orang Inggris dan juga Belanda negosiasi, yang kemudian mereka itu mengusulkan adanya segresi. Segresi itu adalah pemisahan yang mungkin karena mereka melihat yang sangat kontras dari segi warna kulit, bahwa orang-orang Eropa itu kulitnya sangat berbeda jauh dengan orang-orang Afrika. Jadi orang-orang kulit putih itu menginginkan adanya pemisahan dari segi warna kulit, di mana orang-orang kulit hitam itu harus dijauhkan dari lingkungan kehidupan mereka. Nah, makanya tahun 1910 Afrika Selatan itu mendapatkan status dominion dari negara Inggris. Kenapa mendapatkan status dominion? Karena memang Belandanya atau kaum Boer ini kan sudah kalah di dalam perang Anglo-Boer. Nah, berarti Afrika bagian selatan itu menjadi bagian dari kerajaan Inggris atau yang disebut dengan dominion. Dominion itu adalah perkumpulan negara-negara yang menjadi bagian dari kerajaan Inggris. Makanya disebut dominion. Jadi Afrika Selatan itu menjadi dominion dari Inggris. Nah, di sini setelah adanya pemisahan atau yang disebut dengan segresi, pemisahan dalam bentuk apa aja sih? Ternyata pemisahannya dalam bidang lahan, dalam ketenaga kerjaan, dalam segi pendidikan, dan juga politik seperti tadi sudah dijelaskan di awal. Nah, ternyata setelah adanya politik pemisahan itu 10 tahun kemudian pemukim Inggris dan Afrikaner itu adalah orang-orang kulit putih dari kaum Boer atau yang kemudian dikatakan sebagai Afrikaner itu mengesahkan undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Penduduk Asli, yang secara tegas memisahkan antara orang Afrika Selatan yang berkulit hitam dan juga kulit putih. Jadi memang kesepakatan antara orang Inggris dengan Belanda untuk membentuk dan memisahkan
antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih, dan ternyata ini memang benar disahkan dan dibentuk undang-undangnya. Nah, sekarang setelah disahkan politik apartheid di wilayah Afrika Selatan tahun 1913 sampai 16, Undang-Undang Wilayah Orang Asli itu memaksa suku asli Afrika Selatan untuk tinggal di tanahnya sendiri yang jauh dari pemukiman orang kulit putih. Jadi wilayah Afrika bagian selatan yang begitu luas, ternyata penduduk aslinya atau orang-orang kulit hitamnya itu hanya mendapatkan lahan 14% dari keseluruhan wilayah Afrika bagian selatan. Sedangkan sisanya yaitu 86% itu menjadi bagian dari tempat tinggal orang-orang kulit putih gitu. Jadi kan kalau orang-orang Afrika bagian selatan itu bisa dikatakan sebagai wilayah yang penduduknya cukup banyak gitu ya, tapi mereka itu hanya diberikan wilayah sebanyak 14% dan sisanya itu menjadi bagian dari wilayah orang-orang kulit putih. Dan selanjutnya, gimana pemberlakuan dari apartheid atau politik apartheid di Afrika bagian selatan? Nah, ternyata pemberlakuan politik apartheid di Afrika bagian selatan itu terdiri dari beberapa periode, di mana periode-periode ini bergantung kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri. Kenapa dikatakan Perdana Menteri? Karena Afrika Selatan itu kan bagian dari Britania Raya, yang berarti yang menjadi pemimpin utamanya itu kan berarti ratu dari Inggris, sehingga yang menjadi pemimpin di wilayah Afrika bagian selatan itu dinamakan Perdana Menteri. Makanya yang menjadi pemimpin pertamanya adalah Perdana Menteri Daniel F. Malan. Ketika masa pemerintahan Daniel F. Malan, ini dikatakan sebagai politik apartheid periode pertama atau periode Baskap. Nah, periode Baskap itu adalah sebuah periode di mana orang-orang kulit putih atau kaum Boer itu berkuasa kembali. Tahun 1948, Partai Nasional itu memenangkan pemilihan umum di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan dan mulai menerapkan segresi secara penuh. Jadi, yang pada awalnya sudah muncul benih-benih segresi atau pemisahan antara kedua warna kulit itu, dan kemudian di masa Daniel F. Malan ini malah segresinya secara keseluruhan gitu. Ternyata di awal masa kepemimpinan Daniel F. Malan atau Daniel Francis Malan ini malah mengusir kaum Boer dari wilayah sekitar orang-orang kulit putih. Kenapa Daniel F. Malan itu malah mengusir orang-orang kulit hitam? Karena menurut Daniel bahwa takutnya orang-orang kulit hitam itu bisa mendominasi dari minoritas keadaan atau kedudukan orang-orang kulit putih yang ada di wilayah Afrika. Makanya mau tidak mau, orang-orang kulit hitam yang ada di sekitar atau di lingkungan orang-orang kulit putih itu harus diusir dan dijauhkan dari lingkungan mereka. Tapi ternyata orang-orang kulit putih itu baru menyadari bahwa mereka itu bisa memberikan gaji yang murah itu hanya kepada orang-orang kulit hitam. Karena kalau orang kulit putih nggak mau dong digaji dengan harga yang murah. Nah, makanya setelah adanya pemikiran itu, orang-orang kulit hitam kembali diizinkan untuk masuk ke wilayah orang kulit putih di Afrika bagian selatan. Jadi orang-orang kulit putih itu mengambil keuntungan gitu ya, mengeksploitasi tidak hanya sumber daya alamnya, tapi juga sumber daya manusianya. Makanya di sini tidak hanya dikatakan sebagai kolonialisme, tapi juga imperialisme bangsa-bangsa barat di Afrika bagian selatan. Nah, sekarang kita lihat nih undang-undang khusus orang kulit hitam. Jadi setelah tadi diperbolehkan, orang-orang kulit hitam itu kan tadinya diusir. Nah, kemudian karena menyadari bisa digaji dengan murah, kemudian dikembalikan lagi ke wilayah mereka. Tapi ada undang-undangnya, ternyata ada batasan-batasan tertentu. Undang-undang seperti apa? Yang pertama adalah undang-undang larangan nikah campur. Jadi antara orang kulit hitam atau orang-orang Afrika itu tidak boleh menikah dengan orang-orang kulit putih gitu ya. Karena ketika mereka menikah ditakutkan adanya dominasi orang-orang kulit hitam di wilayah Afrika bagian selatan. Dan yang kedua, adanya undang-undang registrasi penduduk. Jadi dari segi registrasi juga dipisahkan. Kemudian undang-undang wilayah kelompok, di mana kelompok atau orang-orang kulit hitam itu memiliki wilayahnya tersendiri. Jadi walaupun diperbolehkan untuk masuk dan bekerja di orang-orang kulit putih, tapi orang kulit hitam itu memiliki kelompoknya tersendiri gitu, memiliki tempat tinggal tersendiri. Dan undang-undang reservasi pemisahan fasilitas. Nah, kalian bisa lihat
dari gambar ini, dari segi fasilitas jalan, penggunaan tangga aja berbeda gitu, dan ini digunakan oleh orang-orang kulit hitam, sedangkan tangga sebelah kanan khusus untuk dilalui oleh orang-orang Eropa. Dan untuk selanjutnya, politik apartheid periode kedua. Nah, ternyata sekarang setelah Perdana Menteri Ed Malan itu meninggal, dan selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1958, yaitu apartheid diterapkan dengan cara lain pada masa Hendrik Verwoerd, yaitu dengan menggunakan pembangunan terpisah. Nah, bagaimana dari pelaksanaannya? Pembangunan terpisah yang dilakukan oleh Perdana Menteri selanjutnya yang kedua adalah kebijakan pembangunan terpisah, di mana kebijakan pembangunan terpisah ini termuat dalam sebuah undang-undang yang dinamakan dengan Bantu Safe Government, yang isinya berkaitan dengan Black Homeland. Jadi Black Homeland itu tanah air atau yang dikatakan dengan tanah air etnis itu berhasil didirikan ketika masa Hendrik Verwoerd. Nah, bahkan ada 10 suku kulit hitam di wilayah Afrika Selatan, di mana dari 10 suku di Afrika Selatan, kalian bisa melihat dari peta ini ya. Jadi ini di sini ada beberapa suku, ada 10 suku ya. Nah, kalian bisa lihat dari abjad-abjadnya. Jadi suku-suku itu berdiri secara terpisah-pisah ya. Jadi memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Tapi ketika masa pemerintahan Hendrik Verwoerd, khususnya dari ke-10 suku ini harus disatukan dalam satu wilayah suku. Jadi misalnya dari ke-10 suku itu mereka harus meninggalkan tempat-tempat yang lainnya dan hanya boleh menduduki satu wilayah suku. Nah, berarti kan wilayah 9 suku yang lainnya itu kan berarti kosong. Nah, itu menjadi wilayah kekuasaan dari orang-orang kulit putih. Nah, inilah yang diberlakukan oleh orang-orang kulit putih dalam homeland ini, di mana homeland itu hanya 14% dari keseluruhan luasnya wilayah Afrika bagian selatan, dan sisanya itu menjadi wilayah kekuasaan dari orang kulit putih. Nah, selanjutnya bagaimana orang-orang kulit hitam di Black Homeland itu membangun wilayahnya. Nah, tadi kan kita bisa melihat peta ini ya. Nah, gimana caranya supaya orang-orang kulit hitam di Black Homeland itu bisa membangun wilayahnya? Karena ternyata Hendrik Verwoerd itu memberikan kebebasan kepada orang-orang kulit hitam di Black Homeland itu untuk membangun fasilitas, entah itu fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintahan, fasilitas perbelanjaan, fasilitas rumah sakit, dan lain sebagainya. Tapi gimana caranya mereka bisa membangun fasilitas-fasilitas tersebut? Ternyata banyak orang-orang kulit hitam yang bekerja di orang-orang kulit putih, dan dari gajinya, setengah dari gajinya itu dijadikan sebagai pajak, yang kemudian pajak itu diberikan atau diserahkan kepada pemerintahan yang tujuannya adalah untuk membangun fasilitas-fasilitas tersebut gitu. Jadi orang-orang kulit hitam memanfaatkan pekerjaan mereka untuk kemudian bisa menghasilkan fasilitas yang diinginkan. Jadi sebetulnya dengan terbentuknya homeland ini mereka lebih leluasa gitu, lebih fleksibel dalam beraktivitas karena tidak lagi dipantau oleh orang-orang kulit putih, karena kan berarti adanya homeland ini menjadi bisa dikatakan sebagai negara atau wilayah yang khusus diduduki oleh orang-orang kulit hitam, tapi mereka harus membentuk fasilitasnya sendiri, di mana fasilitasnya itu ditarik dari pajak-pajak hasil pekerjaan mereka di orang-orang kulit putih. Nah, sekarang perlawanan terhadap politik apartheid. Nah, ternyata kenapa bisa muncul adanya perlawanan, yang berarti kan mereka merasa bahwa tindakan dari orang-orang kulit putih itu adalah tindakan-tindakan yang memang tidak manusiawi atau yang dinamakan dengan diskriminasi itu ya. Makanya dengan adanya ketidaksetaraan tersebut yang menyebabkan munculnya perlawanan terhadap politik apartheid di Afrika bagian selatan. Nah, ini perlawanan salah satunya adalah dari Nelson Rolihlahla Mandela atau kemudian kita kenal dengan nama Nelson Mandela, di mana Nelson Mandela itu tergabung di dalam sebuah organisasi yang disebut dengan Organisasi African National Congress atau yang disebut dengan ANC,
di mana dalam organisasi tersebut Nelson Mandela itu mengemukakan bahwasannya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih itu adalah tindakan-tindakan yang sangat diskriminasi terhadap penduduk asli, sehingga harus ditindaklanjuti oleh ANC ini. Makanya muncul yang dinamakan dengan perlawanan. Nah, sekarang ANC itu terus berkeliling untuk meminta aspirasi rakyat tentang rasisme yang dilakukan oleh orang kulit putih di Afrika bagian selatan. Jadi, orang-orang yang tergabung di dalam organisasi ANC ini berkeliling ke kampung-kampung di wilayah Afrika bagian selatan untuk meminta aspirasi dari rakyat tentang bagaimana pandangan mereka terhadap tindakan dari orang-orang kulit putih terhadap orang-orang kulit hitam di Afrika bagian selatan. Sampai kemudian dari adanya tuntutan ANC yaitu kesetaraan tanpa adanya diskriminasi, ini muncul adanya piagam kebebasan yang dikeluarkan pada tahun 1955, di mana dengan adanya piagam kebebasan ini menyatakan bahwasanya diskriminasi di wilayah Afrika bagian selatan atau apartheid di wilayah Afrika Selatan itu harus dihapuskan karena jauh dari kesetaraan yang diharapkan oleh orang-orang penduduk asli ketika itu. Nah, makanya karena tindakan-tindakan dari Nelson Mandela ini menurut orang kulit putih itu sebagai tindakan yang sangat berbahaya bagi kedudukan mereka di wilayah Afrika Selatan, makanya Nelson Mandela itu bahkan ditangkap dan diasingkan. Ternyata adanya tindakan dari ANC atau African National Congress ini mendapat kecaman dari dunia internasional. Nah, siapa yang mendapat kecaman? Yang mendapat kecamannya itu adalah kedudukan atau pemerintahan orang-orang kulit putih di Afrika bagian selatan. Jadi sebetulnya banyak negara-negara di dunia internasional yang malah mendukung tindakan-tindakan dari Nelson Mandela, sampai kemudian karena orang-orang kulit putih atau penguasa atau pemimpin kulit putih yang ada di Afrika bagian selatan itu terus dikecam oleh dunia internasional, sampai kemudian mereka itu Afrika Selatan itu keluar dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1961 dan juga keluar dari Persemakmuran Inggris. Jadi mereka merasa kecewa terhadap penduduk asli Afrika Selatan karena memang terus melakukan kecaman terhadap penduduk atau kekuasaan orang kulit putih di Afrika bagian selatan. Nah, kemudian pada tahun 1983 sekitar 600 organisasi yang ada di Afrika Selatan itu membentuk Front Demokrasi Bersatu. Nah, kenapa membentuk Front Demokrasi Bersatu? Yang tujuannya yaitu untuk melawan pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan. Dan pada tahun 1986 pemerintahan Afrika Selatan menyatakan kondisi darurat atas meningkatnya aktivitas apartheid. Jadi setelah kejadian Nelson Mandela itu ditangkap, ternyata demonstrasi itu banyak dilakukan oleh puluhan aktivis organisasi di wilayah Afrika bagian selatan. Nah, aktivitas demonstrasi yang dilakukan oleh mereka ini sangat membahayakan dari pemerintahan orang-orang kulit putih, yang karena dari awal juga memang mereka itu sifatnya adalah minoritas. Minoritas itu adalah orang-orang yang lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang penduduk asli di Afrika Selatan. Nah, makanya karena mereka merasa takut akan tindakan yang lebih besar yang dilakukan oleh organisasi tersebut, sampai kemudian pemerintahan Afrika Selatan itu mengerahkan 5.000 tentara untuk mengatasi aktivis kulit hitam. Sehingga di sini puncaknya yaitu pada tahun 1989, khususnya ketika Frederick Willem de Klerk itu membebaskan tahanan aktivis kulit hitam. Nah, jadi di sini menjadi titik terang untuk menuju kemerdekaan wilayah Afrika Selatan gitu, karena di masa de Klerk ini bahkan banyak aktivis-aktivis yang ditahan dan diasingkan oleh pemerintahan Afrika Selatan itu kemudian dibebaskan kembali, dan salah satunya adalah Nelson Mandela. Sehingga de Klerk ini menyatakan bahwasannya politik apartheid atau politik pemisahan di wilayah Afrika Selatan itu telah mengalami kegagalan karena sudah banyaknya demonstrasi dan penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Afrika Selatan terhadap pemerintahan kulit putih. Dan ternyata setelah para aktivis kulit hitam itu dibebaskan oleh de Klerk, ternyata tidak menyulutkan aktivis-aktivis orang-orang kulit hitam itu berhenti gitu. Kenapa tidak berhenti? Karena mereka menyuarakan untuk memerdekakan wilayah Afrika bagian selatan, sehingga kemudian ketegangan itu terus berlanjut sampai tahun 1993.
pada tahun 1993 itu kan ketika masa de Klerk itu Nelson Mandela sudah berhasil dibebaskan. Nah, karena ketakutan dari pemerintahan kulit putih di Afrika Selatan akan demonstrasi yang lebih besar, nah makanya organisasi anti apartheid itu tidak lagi dilarang oleh pemerintahan de Klerk. Kemudian pada tahun 1994 politik apartheid itu resmi berakhir. Nah, ini Nelson Mandela setelah berhasil dibebaskan de Klerk. Nah, karena memang Nelson Mandela itu adalah seorang tokoh yang karismatik dan banyak dipercaya oleh orang-orang kulit hitam, sehingga dia diangkat sebagai presiden dan menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Nah, ini bisa kita lihat dari timnas sepak bola Afrika Selatan, kenapa ada yang berkulit putih, sudah tidak adanya diskriminasi ras di wilayah Afrika bagian selatan gitu ya. Dan dari poster ini kita bisa melihat bahwa tidak ada lagi yang dinamakan dengan apartheid atau pemisahan ras atau rasisme di wilayah Afrika Selatan, di mana orang kulit putih dan orang kulit hitam itu berdamai ketika masa pemerintahan Nelson Mandela. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bisa menambah pemahaman terhadap politik apartheid di Afrika Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.